Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Laila Nur Fadila Nasution dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Ekonomi Islam 2G, mata kuliah Ekonomi Mikro Islam, dosen pengampu Pak Imsar MSI. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bab 1, yaitu pengantar ekonomi mikro. Di pengantar ekonomi mikro ini terdapat 6 subjudul. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian dan ruang lingkup ilmu ekonomi. Pengertian ilmu ekonomi menurut pendapat para ahli, yaitu menurut Mankiw, ilmu ekonomi adalah studi tentang bagaimana masyarakat dalam mengelola sumber daya yang terbatas atau langka. Sedangkan menurut kesimpulan, ilmu ekonomi adalah studi tentang bagaimana manusia, baik individu maupun masyarakat, membuat pilihan dalam menggunakan sumber daya terbatas sehingga ia dapat menggunakannya untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan yang secara maksimal mungkin. Terus ada ruang lingkup ilmu ekonomi. Ruang lingkup ilmu ekonomi terbagi 2. Yang pertama, teori mikroekonomi. Teori mikroekonomi ini dapat diartikan sebagai ilmu ekonomi kecil atau studi tentang menganalisis bagian-bagian kecil dari keseluruhan kegiatan perekonomian. Sedangkan teori makroekonomi adalah analisis terhadap keseluruhan kegiatan ekonomi. Analisisnya ini bersifat umum dan tidak memperhatikan unit kecil dari seluruh kegiatan perekonomian. Terus yang kedua, subjudul kedua, kita akan membahas mengenai jenis-jenis analisis dalam ilmu ekonomi. Jenis analisisnya ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, ekonomi deskriptif adalah ilmu ekonomi yang menggambarkan kondisi atau keadaan yang terjadi sebenarnya. Yang kedua itu adalah teori ekonomi. Teori ekonomi adalah pandangan-pandangan yang menggambarkan sifat hubungan dalam wujud kegiatan ekonomi dan ramalan-ramalan peristiwa yang bisa terjadi jika keadaan yang mempengaruhinya itu mengalami perubahan. Terus yang ketiga itu ada teori ekonomi aplikasi atau ekonomi terapan. Teori ini adalah cabang dari ilmu ekonomi mikro dan ilmu ekonomi makro yang menganalisis atau menelaah hal-hal yang dapat dilakukan dalam kegiatan ekonomi. Terus yang ketiga itu ada metode analisis dalam ilmu ekonomi. Ini terbagi 2, yaitu pertama, metode deduktif adalah metode yang menarik kesimpulan dari hal-hal yang umum menjadi hal-hal yang khusus. Yang kedua ini ada metode induktif. Metode induktif ini adalah metode yang menarik kesimpulan dari hal-hal yang khusus menjadi hal-hal yang umum. Terus yang keempat itu ada pernyataan teori dalam teori ekonomi. Pernyataan ini terbagi menjadi 2. Yang pertama, pernyataan positif adalah pernyataan rujukan yang kondisi sebenarnya terjadi atau kondisi yang sebenarnya akan terjadi berdasarkan fakta dan dapat dibuktikan keabsahannya. Sedangkan yang kedua ini pernyataan normatif. Normatif adalah pernyataan petunjuk yang mengandung isi atau arti itu apa sebaiknya yang dilakukan bila ingin sesuatu yang diharapkan dapat menjadi kenyataan. Contohnya, pertumbuhan perekonomian Indonesia ini dapat berjalan dengan baik apabila distribusi pendapatannya secara merata, pendapatan nasionalnya sangat tinggi, dan tingkat harganya pada kondisi wajar. Contohnya. Terus yang kelima itu adalah masalah dan sistem perekonomian. Masalahnya terbagi 3. Yang pertama ada barang apa yang diproduksi dan berapa banyak yang diproduksi. Yang kedua itu ada bagaimana cara memproduksi barang tersebut, dan yang ketiga itu ada untuk siapa barang tersebut diproduksi. Terus sistem perekonomian. Sistem perekonomian ini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada sistem pasar bebas. Sistem pasar bebas adalah sistem di mana pemerintah tidak campur tangan terhadap
perekonomian atau kegiatan ekonomi yang dilakukan dan tidak mempengaruhi kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat. Yang kedua ada sistem komando. Sistem komando adalah sistem di mana pemerintahlah yang secara menyeluruh menentukan corak dalam kegiatan ekonomi tersebut. Yang ketiga itu ada sistem campuran. Sistem campuran adalah sistem di mana pemerintahlah yang mengendalikan dan mengawasi kegiatan ekonomi, tetapi masyarakat masih punya kebebasan dalam menjalankan ekonomi tersebut. Terus yang keenam itu ada mengenai prinsip-prinsip dasar dalam ekonomi. Menurut Profesor Mankyo, prinsip dasar dalam ekonomi terbagi menjadi 10, tetapi dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu pertama, 4 prinsip yang melandasi tingkat individu. Yang pertama itu ada setiap individu harus melakukan trade off. Yang kedua itu ada biaya adalah apa yang dikorbankan untuk mendapatkan sesuatu. Yang ketiga ada orang rasional berpikir secara bertahap, dan yang keempat itu ada pelaku ekonomi bereaksi terhadap insentif. Kelompok yang kedua itu 3 prinsip untuk interaksi. Yang pertama itu ada perdagangan harus menguntungkan semua pihak. Yang kedua itu ada pasar adalah wahana untuk mengorganisasikan kegiatan ekonomi. Yang ketiga, pemerintah ada kalanya membersihkan atau memperbaiki hasil mekanisme pasar. Yang kelompok ketiga itu 3 prinsip untuk cara bekerja perekonomian makro. Yang pertama, standar hidup negara bergantung pada kemampuannya menghasilkan barang dan jasa. Yang kedua, harga secara umum meningkat apabila pemerintah mencetak uang secara terlalu banyak. Yang ketiga, masyarakat menghadapi trade-off jangka pendek antara inflasi dan pengangguran. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.